qadarullah ya. Aku nggak dikasih kesempatan untuk lolos. Assalamualaikum, halo teman-teman akuntansi, kembali lagi di Podcast Imaku. Senang banget kita bisa bertemu di acara podcast ini. Iya bener banget Teh, seneng ya akhirnya kita bisa bertemu lagi sama teman-teman dan juga bintang tamu yang tentunya luar biasa. Oh iya kita belum kenalan ke teman-teman yang lagi nonton. Halo teman-teman, kenalin nama aku Rani Faura. Dan aku Naya Nuraini Yang bakal nemenin kalian di acara podcast kedua ini dengan tema kiat sukses mendapatkan beasiswa di bidang akuntansi. tentunya kita nggak cuma berdua nih Teh, kita kedatangan tamu spesial di mana mahasiswa praktisi yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Langsung aja nih Teh kita undang. Langsung aja Teh. Oke, kita undang aja untuk Teh Anggi dan juga Teh Risma. Halo Teh, apa kabar? Ini Teh kabarnya baik? Atau lagi abis ngapain hari ini? Mulai dari siapa dulu? Boleh dari Teh Risma dulu boleh? Alhamdulillah kabar aku baik banget. Suatu kehormatan ya bagi aku mungkin sama Teh Anggi bisa diundang di podcast aku yang kedua ini. Ya. Kalau Teh Anggi sendiri gimana nih kabarnya? Hari ini habis melakukan aktivitas apa? Terus kira-kira kamu nggak bisa kesini? Ya, alhamdulillah baik banget. Makasih juga udah mau undang aku ya sebagai narasumbernya. Oh, oke. Sebelumnya Teh ini dari prodi akuntansi gitu. Betul. Oke. Kita sekarang udah semester berapa nih? Kita berdua udah semester 4 nih, gak kerasa banget Kak. Baru aja masuk ya gitu, tapi sekarang udah semester 4. Ternyata berarti tahun ini tahun teteh magang ya? Setelah semester 5 sih, sekarang masuk semester 5 dulu. Oh iya, kita dapat info nih kalau Teteh itu salah satu penerima beasiswa ya Teh? Alhamdulillahnya aku adalah salah satu mahasiswa yang menerima beasiswa dari pemerintah melalui kampus gitu. Boleh dong ceritain awal mula daftar, terus akhirnya bisa dapat beasiswa dan akhirnya bisa memutuskan kuliah di kampus ini. Dari Risma dulu. Kalau aku itu nggak gampang gitu buat dapat beasiswa ini. Kayak pertama tuh pastilah di antara kalian juga atau mungkin teman-teman di sini penonton yang mungkin daftar dulu PTN sebelum memutuskan untuk ke perguruan tinggi swasta ini. Aku itu ikut SNBP dan SNBT di salah satu perguruan tinggi negeri. Itu juga andaikan waktu itu aku lolos, pasti aku ngambil beasiswa dari pemerintah ini nih. Tapi karena qadarullah ya, aku nggak dikasih kesempatan untuk lolos. Nah aku itu pokoknya sebelum lulus SMA tuh akhir-akhir SMA, aku tuh sering banget cari-cari informasi kayak mungkin untuk apa ya, untuk saku kedua ya, kayak aku kalau misalnya nih nggak lolos di PTN, aku harus kemana, aku harus ngapain. Jadi aku nyari informasi kayak perguruan tinggi swasta mana nih yang ada beasiswa ini gitu, yang ada beasiswa dari program pemerintah ini. Tentunya aku sebagai waktu itu sebagai siswa kayak ingin menjadi mahasiswa itu ya manfaatin fasilitas atau apa ya pemerintah ya, betul, yang diberikan pemerintah itu aku cari nih. Nah kebetulan aku itu nggak daftar di kampus ini aja, tapi ada di kampus swasta lain juga. Daftarnya itu lewat beasiswa ini yang pemerintah ini. Namun qadarullah juga aku itu nggak lolos di kampus tersebut ya, rezeki aku. Jadi pokoknya aku tuh udah banyak gak lolos ya, itu juga gampang banget buat aku. Jadi kayak di situ tuh aku di sini pasrah banget ya. Di kampus ini kan belum ada pengumuman nih. Yang waktu itu tuh awalnya tuh daftar dulu, daftar kayak nyiapin berkas-berkas, terus ada tes
tes potensi akademik, terus wawancara. Nah, habis wawancara tuh ada pengumumannya. Pokoknya di situ tuh setelah aku banyak ditolak oleh perguruan tinggi, aku udah kayak ikhlas, pasrah. Kalau di sini gak keterima pun aku nggak apa-apa, pasti aku milihnya kerja gitu. Nah, habis itu udah setelah ikhlas, setelah pasrah, ada pengumuman ternyata aku lolos di sini gitu. Kayak gitu. Alhamdulillah ya, ternyata emang rezekinya di kampus ini Iya, ya, Politeknik betul. Praktisi Bandung. Oke, boleh kamu dari Teh Anggi nih gimana? Kalau aku sendiri sih emang udah lulus tuh prioritas awal kerja ya, karena emang udah keterima juga di salah satu perusahaan industri. Nah, tapi kayak sekolah tuh pernah ngasih brosur praktisi ini, kayak dicoba dilihat lebih tertarik sini gitu. Gak tertarik sih, kayak ada beasiswanya, jadi dicoba didaftar, udah dicobain, diwawancara, semua dites, tapi ternyata nggak lolos satu-satu. Oh ya udah, mungkin aku kerja ya harusnya. Iya. Nah, gak lama kemudian aku dihubungin lagi sama pihak sini, katanya lolos tapi yang kedua gitu. Aku gitu. Nah, apa sih yang memotivasi teteh-teteh gitu buat dapetin beasiswa? Kan siapa tahu teman-teman yang nonton juga kan termotivasi gitu ya. Boleh, dari siapa dulu nih? Mau dari Risma? Kalau aku sih motivasi yang pertama buat aku ya tentunya orang tua ya. Kenapa aku milih beasiswa ini? Karena aku ingin meringankan beban orang tua aku, kayak aku bisa kuliah dengan usaha aku sendiri tanpa membebankan orang tua aku gitu, kayak gitu. Kalau untuk Teh Anggi? Ya sih emang pertama aja kan orang tua, yang kedua tuh aku tuh kayak pengen kerja tuh jadi auditor gitu kan. Jadi kayak Amin. ya pengennya gitu kan, semoga aja. Jadi dengan adanya gitu kayak semangat kamu harus bisa kuliah. Makanya SMK juga kan ngambil jurusan akuntansi, dilanjutkan ke udah menjelas ya dari awal. Padahal akuntansi banget. Iya. Masya Allah, akuntansi banget nih. Oke, ternyata buat dapetin beasiswa tadi tuh ternyata butuh proses yang panjang ya Teh. Dari Teh Risma coba dulu SNBP, SNBT ya, terus akhirnya mendaftar ke kampus ini. Lalu juga buat Teh Anggi ternyata udah terpikir untuk kerja gitu ya. Tapi takdir Allah itu beda ya Teh, yang kita pikirkan gitu kan. Jadi kita akhirnya Teh Anggi juga masuk ke kampus praktisi gitu kan. Tadi kan teteh bilang ada tahap 1 sama tahap 2. Nah, bedanya tahap 1 sama tahap 2 itu apa sih Teh? Kalau tahap 1 itu ada full gratis tapi ada uang sakunya. Oh. Tapi kalau tahap 2 full gratis gak ada uang sakunya. Gitu. Oh, jadi teteh dapet yang mana tadi? Dia nggak pakai uang saku, Yang pakai tapi uang full saku. gratis. Oh, alhamdulillah. Tetap dibiayai oleh pemerintah ya Teh. Oke. Nah, dari dapat beasiswa ini tuh kan pasti bermanfaat banget ya Teh. Selama teteh semester 1 sampai semester 4 kuliah di sini, apa sih manfaat yang bener-bener gitu teteh rasain di kampus ini? Kalau manfaat untuk aku sih, aku dapat ilmu yang bermanfaat banget ya. Terus mulai di sini tuh mulai dari akademik sampai dosen-dosennya tuh humble. Terus aku dapat ilmu dari dosen yang sangat kompeten. Nah, nggak cuma itu ya, salah satu rezeki aku, mungkin Allah nakdirin aku di kampus ini tuh ternyata rezeki itu bukan cuma tentang uang ya, tapi kayak lingkungan pertemanan yang baik banget, yang saling bantu kayak gitu. Terus di sini tuh juga bukan belajar teori aja, tapi kita juga praktek langsung. Gak cuma itu ya, teman-teman semua, penonton semua, aku ingetin kalau di kampus ini tuh ada sertifikasi yang bakal menunjang kita ke karir yang akan bekerja di masa depan kayak gitu. Kayak gitu sih. Boleh tadi tentang sertifikasi. Dua sertifikasi tersebut tuh apa aja sih, kan boleh jelasin? Kalau yang baru kita aku itu baru MOS ya, kayak sertifikasi excellence. Itu sangat berguna banget ya buat Iya. dunia pekerjaan, bisa membantu ya Teh untuk nanti kita lamar bekerja gitu ya. Jadi apa sih manfaatnya, benar-benar emang materinya benar-benar ini aku dapat banget ke akunya, ngerti banget. Iya. Yang tadinya di SMK nggak ada, jadi benar-benar banget, jadi paham lebih paham lagi lah tentang akuntansi. Kembali lagi kita ke pembahasan beasiswa. Nah, di Politeknik Praktisi Bandung nih
tadi teteh ini kan merupakan perwakilan dari beasiswa pemerintah. Mungkin boleh dijabarkan lagi ke buat penonton-penonton tentang beasiswa lainnya ada di Politeknik Provinsi Bandung apa aja mungkin teh yang boleh tahu? Dari kemana? Boleh nih, bentar musik dulu. Kalau setahu aku sih ya, ini setahu aku tapi gak tahu ya. Kalau beasiswa yang ada di sini tuh ada nggak cuma beasiswa pemerintah ini ya, ada beasiswa akademik kayak beasiswa ranking, terus beasiswa non akademik kayak apa sih prestasi kalian bisa loh sama kalian di apa ya diajuin gitu. Kalau kalian punya prestasi dan ada buktinya gitu, kayak sertifikatnya. Oh iya, sertifikat akademik ya selama di SMA. Oke. Bisa tuh buat teman-teman yang mungkin mau mendaftar ke kampus Politeknik Praktisi, langsung aja ke rumah. Langsung aja ke Nah, tadi udah dijelasin nih sama Teh Risma dan juga Teh Anggi tentang beasiswa yang ada di Politeknik Praktisi Bandung. Ternyata banyak juga ya Teh yang bisa digunakan bagi teman-teman semua yang mau mendaftar ke praktisi. Iya. Dan keren juga ya ternyata dari Teh Anggi dan Teh Risma yang dimana perjuangannya ternyata gak semudah itu ya untuk melewati masa-masa yang benar-benar ya penuh masya Allah tabarakallah ya Teh. Hey, karena kita mahasiswa dari Penang akuntansi juga, kita mau nanya ke Teh Andi dan juga Teh Risma, kira-kira Teteh di kampus ini ikut organisasi apa aja nih Teh? Terus bagaimana cara Teteh membagi waktu antara kuliah dan juga organisasi? Mungkin kalau dari aku ya, aku di sini cuma ikut organisasi himaku aja ya. Sama berarti ya? Betul. Aku ada di divisi kewirausahaan. Mungkin karena aku sama sih kayak Tanggi, pejuang kuliah pulang ikut organisasi kayak gitu. Paling kalau misalnya ada acara rapat atau misalnya acara organisasi kayak gitu, misalnya kayak Hima nih ada rapat atau ada kayak proker nih kayak gini, ya ikut berkontribusi kayak gitu. Terus tentunya di luar dari itu paling aku pulang kalau nggak ke kosan temen itu juga ya sambil belajar kayak gitu. Kalau mulai dari Teh Anggi nih, Teh Anggi kelihatannya kayak anak Misterius juga ya, misterius tidak jarang terlihat gitu di kampus ini. Boleh dong? Kalau aku sih pertama himpunan mahasiswa akuntansi ikut, yang kedua IMSI. Oh, di IMSI. Ya, jadi bendahara IMSI itu organisasi apa sih? Kan teman-teman sudah nggak tahu kan? intelektual muslim praktisi. Oh, masya Allah, gajinya. Untuk membagi waktunya, paling kalau misalnya jadi dibedain yang paling penting itu yang mana. Kayak misalnya tugas ada yang mepet banget nih waktunya, kerjain aja langsung daripada dinanti-nanti. Kalau misalnya emang mepet, kalau nggak terlalu mepet kita ditanggalin, aku mau ngerjain tanggal segini, jadi itu fokus buat ngerjain tugas. Jadi kalau ada kumpulan organisasi atau apa, udah ada yang kosong nih jadwalnya, kosongnya di tanggal-tanggal segini karena setelah segini mau ngerjain tugas. Udah tersusun ya Teh. Ya. Hari ini tuh teman-teman dari Anggi jangan ngerjain mepet deadline ya, harus dari jauh-jauh hari ya Teh. Nah, Ada pertanyaan terakhir nih Teh. Apa sih kesan dan pesan Teteh selama menjadi mahasiswa penerima beasiswa? Untuk yang nonton nih, siapa tahu kan inspirasi gitu ya. Kalau aku sih kesannya alhamdulillah bersyukur banget ya karena adanya beasiswa mulai dari pemerintah atau dari kampus itu sendiri akan membantu semua calon-calon mahasiswa atau mahasiswa yang lagi pendidikan di kampus tersebut, membantu meringankan beban orang tuanya. Terus nggak cuma itu sih, kayak kesannya aku senang banget bisa di kampus ini karena teman-temannya yang baik kayak gitu. Terus pesannya buat kalian penonton, pesan dari aku sih jangan
mudah menyerah, jangan kayak stuck di situ. Kalau misalnya udah ditolak di situ kayak gak ada jalan lain. Pokoknya jangan mudah menyerah, kayak harus cari-cari nih informasi, mau dari rekan, keluarga, atau teman-teman kalian dari kampus lain gitu. Pokoknya sebelum kalian ada di target yang udah kalian susun, harus dikejar terus kayak gitu. Semangat terus pokoknya. Kalau dari aku sih kan udah disebutin semuanya ya, sama tadi kayaknya sama juga ya. Bersyukur aja. Jadi kayak kesannya tuh bikin semangat terus, kayak udah dapat beasiswa berarti harus semangat ya buat belajarnya. Sia-siain Iya ya. betul. Kalau untuk pesannya jangan mudah menyerah. Kalau misalnya gagal, coba lagi, karena kegagalan itu salah satu jalan menuju kesuksesan. Gak kerasa ya kita udah banyak ngobrol dan jadi banyak tahu tentang beasiswa-beasiswa yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa ataupun calon-calon mahasiswa. Iya, jadi kita tidak perlu memikirkan ataupun membebani tentang biaya dalam menempuh pendidikan tersebut ya Teh. Sekali lagi terima kasih ya untuk Teh Risma, untuk Teh Anggi yang sudah menyempatkan waktu untuk sharing tips dan pengalamannya. Semoga bermanfaat ya buat kita semua. Pastinya bermanfaat banget loh Teh. Nah sebelum kita tutup, seperti biasa kita punya jargon nih Teh. Kalau aku bilang otak himaku, nanti jawab berbagi inspirasi bersama anak akuntansi. Dapat? Mau langsung aja? Oke, balik ke kamera. Otak himaku, Berbagi inspirasi bersama anak akuntansi.